Lampu itu sampai kalah. Saya bilang ini bukan lampu ini, kok terang. Pokoknya terang, nggak bisa dibilang matahari aja, apa ya, terang gitu loh. Terang sekali. Loh ini kok nggak ada yang mati lampu. Ada saya terbangun. Saya terbangun, tapi kok saya itu kok lewat jendela, padahal itu bukan pintu ya. Kok saya kayaknya ke jendela itu berdiri, ada orang berdiri dengan pakaian jubah. Kenapa saya bilang begitu? Ya dulu saya kalau lihat cerita film-film Arab kan berpakaian jubah gitu. Itu berdiri orang itu dengan pakaian jubah. Spontan saya jongkok, nggak tahu kok saya jongkok, terus tangannya menggapai saya tangannya. Langsung saya pegang tangan itu. Saya pegang dengan berkumpulnya keluarga. Jadi satu dalam pikiran saya. Akhirnya saya pegang tangan itu. Saya jamak. Saya terasa saya jamak tangan itu. Saya jamak tangan itu. Setelah saya jamak, jubahnya dibuka. Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Tuhan Yesus, dia melihat saya melihat dia. Terang. Saya pegang tangan. Dia buka jubahnya. Saya duduk. Akhirnya, berat saya duduk di tempat tidur. Saya mimpi apa enggak? Saya lihat jam 1:05. Saya sempat minum. Duh, kenapa kamu kok mengenal Tuhan Yesus? Anak-anak saya bilang gitu. Papa udah pernah lihat Tuhan Yesus. Saya pernah hidup di Kaliasin. Sebelahnya TP dulu, Gang Kompak. Itu kampung penuh dengan godaan luar biasa. Itu tergantung orangnya. Kalau orangnya kuat, ya kuat. Kalau orangnya nggak kuat, terjumus di kampung itu. Akhirnya saya ketemu dengan Mami, istilahnya tetangga saya di Kaliasin. Orang itu baik, sekarang sudah meninggal dipanggil Tuhan Yesus. Sekarang dia mungkin damai dengan Tuhan. Pada hari itu hari Jumat, dia manggil saya, Mat, kamu kok nggak sholat? Ini hari Jumat. Nggak mah, nggak mam, saya bilang gitu. Duh kenapa? Nggak mam. Saya hanya bilang begitu aja. Udah besok kamu ikut mami. Kemana mam? Ibadah. Udah di mana mam? Udah ikut mami aja. Saya ikut di gereja Immanuel, Bubutan, Surabaya. Itu berjalan 1 tahun. Saya ikutin mami itu. Di acara rumah itu ada biston, ada doa. Saya ikut. Saya nggak pernah menolak, saya ikut. Setelah itu, waktu dengan berjalan, mami pindah. Mami pindah di Sidoarjo. Nah, setelah di gereja itu saya baru mengenal, oh ini Tuhan Yesus. Ya itu, makanya saya pada waktu mimpi itu, pada waktu saya menjamak Tuhan Yesus, saya bahwa itu Tuhan Yesus. Karena saya mengalami pada waktu saya di gereja. Saya melihat, itu Tuhan Yesus. Udah nggak ada lagi. Pada waktu dia berpakaian jubah saya nggak tahu. Begitu tangan itu saya jamak, jubahnya dibuka. Saya bilang, ya betul.
Ternyata Tuhan. Saya berkali-kali kalau cerita ini selalu menangis. Saya selalu menangis. Nggak bisa saya menahan karena kalau saya cerita kalau cerita seperti ini, saya selalu menangis. Saya cerita dengan teman saya seiman, saya debat dengan teman saya iman, saya curhat, saya selalu menangis. Nggak pernah saya nggak menangis. Karena teman saya tuh bilang, aku nih rajin ke gereja, aku nih pelayanan, tapi nggak seperti kamu. Kamu kok sudah dijamah? Aku sudah puluhan tahun, aku lahir dari Nasrani, aku lahir dari ibuku Nasrani, tapi aku belum pernah dijamah. Dimimpiin aja aku belum pernah. Tapi kamu, Mak, kok sudah? Ya nggak tahu, aku bilang. Akhir dari cerita itu, akhirnya saya introspeksi diri. Jadi selama ini Tuhan ikut campur tangan dalam keluarga saya, tapi saya tidak terpikir pada waktu itu. Dia mengobati anak saya, dia mengobati istri saya dengan kesembuhan. Iya kalau saya itu kenal dengan tante itu, iya kalau saya itu kenal dengan om itu. Ngomong aja saya belum pernah. Kok tiba-tiba dia langsung bilang operasi. Kok semudahnya itu dia bilang operasi, cari yang terbaik. Operasi, cari yang terbaik. Dokter, cari yang terbaik. Jangan pakai tidak. Semua harus terbaik buat anak dan istri saya. Saya tuh sampai nggak mikir, saya tuh pusing, saya tuh capek, itu tidak ada. Saya jalanin untuk anak dan istri saya pada waktu itu. Akhirnya saya berpikir itu, saya duduk, oh ternyata ini tangan Tuhan bekerja. Oh ternyata inilah Tuhan ikut campur terhadap saya. Yaitu akhirnya saya mulai ke gereja. Yang saya temui pertama kali, kita akan segera terima penelpon pertama. Kita berharap sinyal bagus karena ini musim penghujan ya, kadang-kadang internet suka lemot, suka kadang-kadang ya tidak jelas ya. Ya kita berharap, kita juga berdoa supaya internet bisa berjalan baik. Oke, kita langsung ke Mazmur 23. Selamat malam. Ya, Mazmur 23. Salam, selamat malam Pak Pendeta Yusuf. Ya, shalom, selamat malam. Selamat malam Pak Selamat ya. malam. Terima kasih Pak Selamat atas kesaksiannya malam ini, sangat luar biasa Pak Selamat, jadi sangat memberkati. Dan saya terharu sekali Pak waktu momen Bapak waktu ada kejadian Bapak mujizat ya, bertemu dengan Tuhan Yesus langsung, memegang tangannya. Jadi itu sangat luar biasa sekali Pak, memang jadi mujizat itu langsung ada, nyata dalam kehidupan Bapak, dan juga itu pasti juga mujizat dari Tuhan Yesus sendiri ya Pak ya, dengan menggerakkan hati orang-orang tersebut untuk menolong Bapak ya, tanpa kenal suatu apapun ya Pak ya. Gitu. Iya. Jadi Pak, memang pengalaman itu sangat luar biasa sekali. Tetapi seperti teman Bapak yang Kristen itu sebenarnya nggak harus selalu apa ya, kayak kurang percaya begitu. Karena kalau kita pun, kayak saya sebagai orang lahir dari Kristen, seharusnya kita harus berprinsip seperti Thomas itu,
Jangan harus seperti Thomas gitu, yang harus percaya dulu dengan mencucuk dada Tuhan Yesus atau lambung Tuhan Yesus baru percaya. Karena ada ayatnya saya lupa, memang berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Justru itu yang lebih indah. Iya kan Pak Slamet ya? Seperti Benar. itu. Jadi kalau bagi saya pribadi Pak, dalam pergumulan hidup saya gitu ya, bagi saya mengalami sendiri kok kehadiran itu. Seharusnya orang Kristen yang sejati, yang sudah lahir baru, seharusnya merasakan kehadiran Tuhan Yesus itu sendiri. Karena kalau tanpa kehadiran Tuhan Yesus sendiri, ya kita nggak ada rasa damai sejahtera dan kita nggak ada rasa tenang. Jadi itulah yang sebenarnya harus kita sadarin gitu loh. Jadi bukan hanya harus melihat, tetapi di dalam penyertaan kita sehari-hari, di dalam keberadaan kita sehari-hari, ya Roh Kudus itulah ya penolong kita gitu loh. Dan tiap pagi ya kalau sharing pengalaman saya pribadi ya, kalau kita mau tersungkur, bangun pagi doa di kaki Yesus, itu ya bagi kita sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa kita tersungkur menyembah kaki Dia. Itulah harusnya orang percaya gitu loh. Jadi nggak harus lewat mata begitu. Jadi kehadiran, karena Dia maha hadir. Itu sih sharing pengalaman saya juga Pak. Jadi seharusnya kita orang-orang Kristen juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita gitu loh. Makanya kita nanti jadi yang dibilang itu Injil kelima. Jadi surat terbuka buat orang lain. Ya harusnya kalau surat terbuka buat orang lain ya kita harus menunjukkan karakter Tuhan Yesus. Bukan begitu ya Pak Slamet kan? Benar. Ya kan? Bukan jadi batu sandungan buat orang lain. Kalau kita bilang sudah jadi pengikut Tuhan Yesus, tapi kelakuan iblis, itu kan sama aja bohong. Bener nggak? Ya kan? Kita bukan surat terbuka, begitu. Ya kan? Seperti itu. Jadi ya itu sharing sedikit dari saya, dan saya sangat merasa terberkati Pak Slamet. Saya sangat tersentuh sekali dengan tadi Bapak tetesan air mata itu sangat menyentuh sekali Pak, karena kita merasakan bahwa itulah kehadiran Tuhan yang satu-satunya, yang dulu pun Bapak juga sebelumnya kan sebelum percaya ya tidak percaya begitu ya, tapi setelah mengalami itu kan akhirnya percaya. Ya itulah Tuhan satu-satunya, Tuhan yang dicari semua orang yang mau mencarinya. Tapi kalau tidak percaya ya memang nggak bakal percaya selama-lamanya. Oke, jadi itu dari saya. Terima kasih Pak Slamet ya, kesaksian yang sangat memberkati. Dan terima kasih Pak Pendeta Yusuf ya atas channelnya. Mudah-mudahan makin berkati. Terima kasih Pak Mazmur 23. Dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Salam Pak. Terima kasih. Salam. Puji Tuhan. Salam. Ya, Cabe, selamat malam Pak Cabe. Halo, selamat malam. Ya, silakan Pak. Sebelum saya ke narasumber, saya minta waktu sebentar untuk menanggapi dari Ibu apa tadi Jessica yang barusan. Ibu Yuliana. Ibu Yuliana, yang itu sebetulnya mewakili dari banyak teman-teman Kristen yang di live chat itu, banyak yang menyampaikan hal yang kurang lebih sama. Jadi begini Pak, bahwa saya sama sekali tidak ingin mengganggu atau katakanlah mencampuri apabila ada Muslim yang murtad dan sebagainya. Saya tidak ingin mencampuri. Saya cuma ingin tahu apakah benar beliau itu dari Muslim. Kalau dari Muslim, seberapa Muslimnya? Kan saya bertanya juga sebatas kesaksian yang disaksikan. Artinya kalau memang beliau itu mengatakan saya lulusan pesantren 8 tahun, 6 tahun, otomatis saya menanyakan pelajaran di pesantren. Kalau beliau mengatakan saya lulusan IAIN, kan saya menanyakan mata kuliah di IAIN. Kalau beliau mengatakan saya Muslim awam, saya kan juga menanyakan tentang kegiatan Muslim awam yang tidak itu mohon dipahami Pak. Ya, nggak apa-apa Pak. Saya bisa mengerti kok. Saya tahu tujuan Pak Cabe, jadi nggak ada masalah kok Pak. Artinya itu cuman pendapat dari masing-masing. Tapi tadi juga saya sudah jelaskan bahwa
tujuan Pak Cabe sih bukan untuk ngetes, tapi hanya untuk menyesuaikan dengan kesaksian yang disampaikan. Itu nggak masalah kok Pak Cabe. Silakan Pak, silakan. Ya. Oke, saya langsung ke Pak Selamat, Pak. Ya. Ya. Selamat Ya, malam, Pak silakan. Selamat. Malam, shalom. Sebelum saya ke inti pertanyaan, apa boleh saya tahu Bapak itu selama Muslim itu seberapa tingkat kemusliman Bapak? Saya mulai brojol itu sudah Muslim, Pak. Artinya juga menjalankan syariat-syariat Islam seperti puasa, sholat, dan sebagainya itu? Kadang-kadang. Artinya mungkin Bapak ada yang masih diingat tentang keislaman, ajaran keislaman, mungkin cara sholat atau mungkin cara wudhu atau udah nggak sama sekali. Udah nggak sama sekali. Udah nggak sama sekali. Jadi sudah lupa sama sekali Pak ya. Oke. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang diingat tentang Islam, berarti saya langsung ke inti pertanyaan. Tadi Bapak menyampaikan ada semacam mukjizat yang luar biasa tentang kalau boleh saya simpulkan rezeki yang tidak diduga-duga begitu ya Pak ya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah itu rezeki Bapak yakinnya bahwa itu dari Yesus? Dari mana? Apakah itu bukan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada waktu itu Bapak mungkin masih Muslim, atau ini bukan dari Siddhartha Gautama, atau bukan dari Buddha Gautama dan sebagainya? Ya, itu kan pribadi saya, Pak. Saya melihat itu, kejadian itu, ya itu dari diri saya sendiri. Jadi masalah orang yang mau percaya kayak mau enggak, itu biarin aja. Karena Tuhan saya itu tidak bisa diukur seperti itu. Itu untuk saya pribadi yang nggak bisa dikorek-korek. Gitu loh, Pak. Itu udah inti gitu. Jadi Ya, mau itu apa itu buat diri saya. Itu mau saudara, apalagi teman. Itu aduh, udah nggak ada apa-apanya kalau buat saya. Saudara aja kalau dia bilang begitu, saya udah buat permisi, saya mau kencing saya bilang gitu. Daripada saya dengerin. Ya maaf ya Pak. Gitu. Ya. Jadi saya ya udah, itu pribadi saya dengan Tuhan gitu. Yang bisa menjamah saya dengan Tuhan. Nggak bisa orang lain itu. Ya kalau Bapak seperti itu, ya nanti Bapak tunggu dijamah oleh Tuhan. Baru Bapak bisa tahu, oh ini Tuhan Yesus. Oh ini yang memberi kebenaran. Karena Bapak belum dijamah. Jadi Bapak bisa aja mau ngomong apa ya, mau ABC sampai Z, ya itu prinsip Bapak. Tapi kalau saya, ya itu, karena saya dijamah oleh Tuhan. Karena Tuhan bekerja untuk saya, pribadi loh Pak ya. Ya. Orang ya. Untuk saya pribadi, saya nanti mati pun, saya berhadapan bukan dengan orang lain saya hadapin. Gitu loh Pak. Gitu. Saya kalau begini Pak, kalau misalnya pertanyaannya saya balik, sebetulnya Tuhan yang Bapak imani saat ini, sama dengan Tuhannya orang Islam, sama dengan Tuhannya orang Yahudi, sama Tuhannya dengan orang Buddha, atau lain-lain punya Tuhan sendiri-sendiri? Loh, Bapak ini gimana? Untuk pribadi saya, pribadi ya Pak ya. Jadi jangan ngutik-ngutik ini. Jangankan Bapak, saudara itu nggak bisa diutik. Saya, di hati saya, di otak saya, di mata saya, di rambut sampai kaki, itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus yang ada di sorga, itu saya. Nah ya kan keyakinan Bapak saat ini Yesus itu Tuhan Bapak. Yang saya tanyakan, apa itu sebetulnya satu pribadi dengan Tuhannya orang Islam, satu pribadi dengan Tuhannya orang Yahudi, satu pribadi dengan Tuhannya orang Buddha, Hindu, atau seks lain sebetulnya? Wah itu saya nggak mengerti Pak ya. Saya nggak ngerti, saya
Saya nggak mau sampai ke sana, ke situ. Yang penting pribadi saya aja. Saya di sini bukan berdebat, saya hanya saksi. Kesaksian saya yang ketemu dengan Tuhan Yesus. Terserah orang mau menilai saya apa. Tapi saya di sini dengan mata kepala saya bahwa Tuhan yang menjamah tangan saya, Tuhan bekerja untuk keluarga saya. Itu aja. Mau orang mau ngomong A, B, C, D, C, terserah. Nanti Ibu Bapak dijamah. Begini Pak, sebetulnya saya tidak ingin mengutik-utik kepercayaan Bapak, kemudian Ya Bapak itu jawaban saya. itu tadi kan Itu saya iya. bertanya tentang Apa? kekristenan, kepahaman Kristen itu bagaimana. Sedangkan tentang Bapak dijamah, kemudian mendapat semacam mukjizat yang luar biasa Iya. itu, saya tidak mengutik-utik. Itu kepercayaan Bapak saya sangat hormati. Oke, Iya. Bapak percaya itu, saya sangat menghormati. Tadi Iya. kemudian kan saya tarik secara umum ke teori kekristenan. Menurut keyakinan Bapak sebagai seorang Kristen, bukan seorang pribadi, itu bagaimana? Itu pertanyaan saya tadi, apakah Tuhan yang Bapak percayai saat ini itu sama dengan Tuhan-Tuhan agama-agama yang lain itu, atau berbeda pribadi gitu loh. Pertanyaan saya Ya, itu. pertanyaan Bapak saya serahkan sama Pak Pendeta aja, Pak Ya, Yusuf. mungkin gini Pak Cabe, yang pertanyaan Pak Cabe itu ya pasti berbeda Pak, karena Tuhan orang Kristen itu kan Tuhan Yesus, sementara di Muslim kan tidak mengakui kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, jadi pasti berbeda ya. Agama-agama yang lain pun juga pasti berbeda, Hindu atau Buddha. Ya, karena kalau sama, pasti mereka menyebutkannya sama, karena Tuhan Yesus itu kan adalah Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Nah, kalau misalnya Tuhannya sama, pasti mereka juga menyembah Tuhan Yesus. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak Cabe ya. Untuk Islam, Buddha, Hindu itu mungkin agak bisa saya pahami, meskipun nggak 100% paham maksud Pak Yusuf itu, saya agak bisa menerawang ke sana, artinya bisa mengikuti. Terus bagaimana dengan Yahudi, dengan agama Ibrahim, dengan agama Nuh, itu bagaimana? Saya jawab. Kalau Abraham, Yahudi, mereka sebetulnya punya Tuhan yang sama, cuma mereka nggak kenal. Waktu Tuhan Yesus itu turun, waktu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, mereka tidak mengenal Tuhan itu, Pak. Makanya mereka bawa ke tiang gantungan. Karena di dalam kebodohan mereka dan ketidakjelasan mereka, sebetulnya Tuhannya itu sama. Sebetulnya Tuhan di seluruh dunia ini satu, Pak. Karena tidak mungkin ada dua Tuhan. Ya, ini kalau saya jelaskan dari sudut pandang kekristenan. Karena apa saya bilang Tuhan itu satu? Karena dari ciptaannya semua sama. Mau orang Amerika, ke orang Yahudi, ke orang Arab, ke orang Jepang, ke orang Afrika, ke lubang hidungnya kan juga dua, Pak. Itu menunjukkan Tuhan cuma satu. Pencipta itu cuma satu. Cuman yang menjadi masalah, apakah manusia itu mengenal Tuhannya dengan benar? Mereka tahu Tuhan itu yang benar itu siapa? Nah, itu kan kembali kepada masing-masing pribadi orangnya gitu. Apakah dia mengenal Tuhan itu, atau dia cuma tahu ada Tuhan tapi dia tidak kenal Tuhan yang benar. Nah, itu kembali kepada pribadi masing-masing itu, Pak Cabe. Kalau bisa saya simpulkan, apakah bisa saya mengatakan demikian? Kalau begitu, pada hakikatnya sebetulnya Tuhan itu hanya satu. Betul. Silakan, Pak. Betul. Oh ya. Betul. Ya. Terima kasih banyak, Ya. Pak. Saya rasa cukup. Baik, untuk terima kasih Pak Cabe atas teleponnya ya. Ya, Oke, Pak Cabe. Oke, kita pindah ke
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, wahai